Negeri Jogja. Industri film Indonesia kini semakin menunjukkan eksistensinya. Jika dulu film hanya bermodalkan alat-alat seadanya dan hasil yang seadanya pula, kini baik audio, pesan, dan visual dari film lokal kerap dipuji hingga memperoleh penghargaan di kancah internasional. Tak heran apabila kini banyak anak muda yang tertarik di industri film, bahkan sampai bekerja sama dengan sutradara dan produser besar tanah air hingga luar negeri. Di episode kali ini, Talkation akan membahas peran anak muda dalam proyek film ternama dan tentunya menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang tersebut. Penasaran? Simak sesaat lagi hanya di Talkation, Talking Education for Action. Halo Questioners di rumah, selamat pagi. Kembali lagi di program acara Talkation, Talking Education for Action. Bersama saya, Dava Adindra, yang akan nemenin Questioners di rumah selama 30 menit ke depan. Tentunya Talkation hadir dengan konsep baru dan suasana baru. Nah, Questioners, tidak lupa acara ini didukung oleh Rembuk Kopi, Amigo Studio, iFrame, Sewa Jazz Jogja, dan Raden HT. Nah, pada topik hari ini, Questioners, Talkation akan membahas seputar industri kreatif. Sebagaimana yang kita tahu, industri kreatif saat ini makin banyak diminati oleh para kalangan anak muda, khususnya di Indonesia. Industri kreatif sendiri bergerak di bidang visual dan audio. Saat ini sudah tercatat banyak sekali generasi muda Indonesia yang berkontribusi dalam proyek besar pembuatan film baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri tentunya. Nah, kali ini Talkation sudah kedatangan salah satu narasumber bertalenta, memiliki karya dan banyak penghargaan juga loh Questioners. Tanpa basa-basi, kita panggilkan langsung Ridwan Adi Bintara. Ya. Nah, Questioners di rumah, untuk informasi aja nih, bahwasanya Mas Ridwan ini adalah salah satu pelaku industri kreatif yang bergerak di bidang film, khususnya di editor ya Mas ya. Jadi, Mas Ridwan sendiri sudah memiliki beberapa pengalaman, banyak pengalaman maksud saya, di bidang film dengan berprojek, dengan memiliki proyek bersama orang-orang profesional seperti Mas Hanung Bramantio ya, bener ya? Nah, jadi untuk itu kita langsung tanya-tanya aja nih seputar latar belakangnya dari Mas Ridwan Adi, Mas Ridwan ya, bener ya? Jadi Mas mau nanya bentar nih, apa bener ini kita udah riset nih ternyata Mas dulu pernah mengawali karir sebelum sebagai editor ini juga pernah di sebagai konten kreator videogram, ya, betul? Iya, benar. Nah, jadi untuk informasi juga, videogram itu dulu sempat ramai di era 2016-an akhir ya Mas, sampai 2018 ya. Yeah. Nah, Mas Ridwan ini adalah salah satu contoh kreator di era tersebut. Jadi jembatannya memang melalui videogram hingga menjadi editor sekarang. Iya. Nah, ini aku jadi penasaran nih Mas, sama Questioners di rumah ini juga pasti bertanya-tanya nih, kok bisa kepikiran untuk terjun ke industri ini gitu. Jadi mau nanya, kenapa editing ini membuat Mas lebih ingin mendalami? Jadi kenapa tertarik di industri editing, di bidang editing maksud saya? Nah, awalnya dulu kan benar yang dibilang Dava tadi, tahun 2016 itu kan aku gabung ke komunitas Jogja Fitgram namanya. Nah, di Jogja Fitgram itu aku ketemu sama teman-teman. Di sana kita produksi video bareng, kolaborasi gitu. Dari mulai tag sendiri, terus talentnya kita sendiri, ngeditnya pun kita sendiri. Terus saling bantulah di sana. Untuk soal peralatan juga saling pinjam kayak gitu. Nah, untuk kenapa saya memutuskan menekuni di dunia editing ya gara-garanya di komunitas itu kita ngedit sendiri gitu loh. Jadi kayak wah kayaknya tertarik nih.
Jadi berawal dari situ sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil concern dan lebih mendalami passion di bidang editing gitu. Iya, sampai Jadi berawal dari sekarang. situ. Jadi memang effortnya lebih terasa ya Mas. Kita harus jadi talentnya, kita record, kita edit, terus kita harus publish itu kayak wow. Mas sendiri udah nggak tahu ya total buat berapa semenjak awal mula join tren Fitgram gitu sampai ya mungkin itu sebagai langkah awal untuk Mas Ridwan beranjak dari awalnya konten Fitgram menjadi video editor seperti sekarang ini gitu ya Mas ya. Cukup menarik untuk pembahasan dari segi pengalamannya Mas Ridwan, dari apa yang udah Mas Ridwan lalui kayak gitu. Nah Masmu ini Cashier di rumah pasti juga bertanya-tanya tentang ada nggak tantangan-tantangan khusus yang membuat profesi editor ini jadi menarik. Sekarang itu tren jedak-jeduk, bener ya? Jadi di TikTok itu banyak tren jedak-jeduk Cashiers. Pasti Cashiers adalah salah satu orang yang ikut tren itu. Jadi menurut Mas sendiri kenapa tantangan untuk membuat profesi editor ini jadi lebih menarik di kalangan anak muda? Alasannya kenapa? Jadi kalau menurut aku salah satu hal yang menantang kenapa aku tertarik di editing karena ibarat kata si editor ini kayak nyusun puzzle gitu loh. Oke. Jadi kalau puzzle kan kita susun satu gambar biar jadi gambar yang penuh gitu. Jadi intinya ada beberapa hal yang bikin kenapa banyak anak muda sekarang yang terjun di bidang editing ini, khususnya Mas Ridwan sendiri begitu ya. Jadi lebih tertantang begitu maksudnya. Oh, menarik juga sih. Nah, Mas, ini mau klarifikasi juga nih. Jadi ternyata Cashiers di rumah, Mas Ridwan ini adalah salah satu mahasiswa yang berhasil menyelesaikan skripsi melalui jalur karya film Subuh, bener Mas? Iya benar. Nah, jadi awal dari dapat ide film Subuh ini gimana Mas? Kenapa ngide kayak aku buat film Subuh terus dijadiin karya gitu? Kenapa? Sebenarnya kalau film Subuh sendiri itu TA temen, terus aku terlibat buat bantuin sebagai editornya. Karena di situ kesibukan saya ngedit dan juga jalan skripsi, jadi ngatur waktunya agak susah gitu. Jadi kayak imbang satunya nggak imbang. Jadi aku mutusin buat ngambil skripsi yang lewat jalur prestasi tadi. Jalur karya gitu. Jadi Karena Subuh kan udah menang di 12 penghargaan, jadi 12, manfaatin itu. 12 festival gitu Mas ya kemarin. Iya, Oh iya, Cashiers ternyata selain itu juga kenapa dijadiin skripsi karya adalah film Subuh mendapatkan banyak penghargaan di 12 festival. Mas Ridwan ini tuh punya galeri kreativa. Itu adalah production house ya Mas, yang menaungi talenta-talenta muda yang memiliki bidang yang memiliki pengalaman maksud saya di bidang audiovisual. Tapi kita bakal bahas lagi itu di segmen selanjutnya ya Cashiers, karena durasi Mas kita harus jeda dulu. Jadi ya nanti kita kembali lagi. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kalau untuk awal mula Galeri Kreativa tuh berdirinya karena kita dulu kan satu komunitas UKM di kampus. Nah, dari situ kita mikir, wah habis kita keluar dari Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja.
cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Questioners, kita balik lagi nih di segmen ini. Kita bakal nanyain seputar Mas Ridwan yang mendirikan Production House Galeri Kreativa. Jadi, Production Galeri Kreativa ini adalah sekumpulan anak muda yang diwadahi oleh Mas Ridwan untuk diajak berkolaborasi dalam karya nih, Questioners. Nah, jadi kita nanya-nanya tentang Galeri Kreativa ini tuh kayak gimana aja gitu. Kayak mungkin dari awalnya tuh gimana kepikiran kok bisa buat Production House ini gitu. Mas mau nanya nih, awal mulanya tuh gimana kok bisa buat Production House Galeri Kreativa untuk mewadahi teman-teman di sekitar Mas gitu? Kalau untuk awal mula Galeri Kreativa tuh berdirinya karena kita dulu kan satu komunitas UKM di kampus. Nah, dari situ kita mikir, wah habis kita keluar dari UKM ini, kita mau ngapain? Nah, tercetuslah buat bikin satu PH yang situ naungin kita semua. Jadi ada yang konsennya ke 3D artis, ada yang 2D, terus graphic design, ada yang editor. Jadi dari satu di situ. Jadi dari situ berawal awal mula untuk kenapa punya inisiatif buat bangun Production House ini gitu ya. Kira-kira visi misinya Production House ini itu apa, Mas? Kalau untuk visi misinya sendiri kita kerja kolaboratif sih. Jadi kalau semisal ada salah satu di antara kita dapat klien, dapat kerjaan, ya kita kerjainnya bareng-bareng. Ya. Terus karena kita semua kan konsepnya di post production ya. Jadi ya segala sesuatu yang berkaitan tentang post itu kita kerjain bareng. Oke, jadi begitu ya, Questioners di rumah. Apa yang udah dijelaskan Mas Ridwan tadi adalah alasan visi misi dari Galeri Kreativa sendiri ya begitu Mas ya. Nah, jadi gini Mas, untuk pandangan Mas sendiri terkait industri perkembangan kreatif di Indonesia itu gimana? Khususnya melalui pandangan dari segi anak muda ya, Mas kan anak muda gitu. Jadi gimana menurut Mas perkembangan industri kreatif khususnya di Indonesia? Di bidang film? Iya, di bidang film khususnya ya. Jadi bisa diperjelas lagi gimana menurut Mas pandangannya kayak dari Galeri Kreativa juga mungkin bisa diambil dari sisi itu. Silakan. Oke, kalau menurut pandangan saya industri kreatif ini sudah berkembang. Dari yang dulu medianya kita cuma ya sekedar video yang tag kamera, tapi sekarang udah bisa di tag melalui mobile phone. Dan penyebarannya tuh sudah cepat gitu loh, dari sharing-sharing dari platform TikTok, YouTube kayak gitu. Jadi menurut saya udah berkembang pesat sih. Udah berkembang pesat ya? Oh jadi mungkin seiring berjalannya teknologi juga kayaknya pengaruhnya besar banget gitu di industri kreatif juga. Nah Mas, menurut Mas sendiri apa dampak yang diinginkan dari industri kreatif sendiri? Khususnya di bidang film ya, karena Mas Ridwan ini adalah salah satu pelaku di industri kreatif khususnya di bidang film begitu. Menurut Mas gimana? Kalau dampak yang ingin kita sampaikan ke para penikmat film khususnya ya apa ya, kalau kalian nonton film-film kita yang kita kerjain sebisa mungkin kalian nikmatin dan jangan lupa untuk mengapresiasi ya, saling mengapresiasi tentang karya yang telah kita buat. Jangan sekali-kali mengabaikan atau justru menurunkan citra dari film itu. Betul banget.
Jadi harapan dari Mas Ridwan sendiri adalah pesannya itu dapat sampai begitu Mas ya, kepada khalayak, penonton, penikmat karya begitu. Nah, juga menurut Mas gimana agar industri film ini tetap hidup di Indonesia? Terlebih di Indonesia sendiri masih menormalisasi pembajakan film. Entah kenapa di tahun ini pun masih besar sekali angka pembajakan film di Indonesia. Jadi menurut Mas itu gimana tanggapannya terkait pembajakan film ini? Apakah ada langkah khusus untuk mencegah pembajakan ini begitu? Ya. Kalau untuk teman-teman yang masih sampai sekarang masih membajak film, mungkin mulai disadarkan diri dulu, sadarkan diri biar bisa menghargai orang-orang yang di balik layar. Karena film yang kalian tonton itu usahanya benar-benar mati-matian, yang prosesnya itu panjang banget, dari proses pra-produksinya, produksinya sampai postnya, bahkan bisa berbulan-bulan. Berbulan-bulan bahkan ya. Jadi kalau buat teman-teman apresiasi karya tuh dari hal kecil, kayak kita nggak mau bajak film itu sudah bagus ya, dimulai dari hal kecil gitu. Atau mungkin Casenders di rumah bisa nonton film walaupun nggak bisa ke bioskop, mungkin kan sekarang udah tersedia layanan berbayar streaming gitu. Nah gitu juga bisa nih Casenders. Nah Mas mau nanya juga nih, terkait apa sih kira-kira yang dibutuhkan di dalam industri kreatif ini? Kira-kira mending mana, skill yang mumpuni atau fleksibilitas dalam bekerja? Terlebih Mas Ridwan ini sering bekerja atau berkolaborasi dengan orang-orang profesional tadi begitu. Menurut Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya, setelah saya ketemu sama orang-orang yang istilahnya udah profesional gitu ya, itu kalau dari segi teknis dia nggak mandang itu. Jadi yang mereka nilai itu attitude kita sih. Gimana cara kita menyikapi ketemu orang yang baru itu gimana, komunikasinya gimana. Jadi kalau masalah skill itu urusan belakang. Yang penting attitude ya, benar tadi. Attitude. Nah Mas, sayang banget nih kita harus jeda lagi karena ada iklan yang mau lewat. Tapi Mas masih ingat dong tagline kita, tagline Talkation. Nah, Casenders di rumah, jangan beranjak dari TV Anda karena kita Talkation akan kembali lagi tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kira-kira apa udah ada gambaran? Film horor, tebak gambar. Sudah siap menjawab? Waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Sugeng pemandian di acara yang luar biasa. Laya-laya santai geruda. Jangan
lupa saksikan Lege-Lege Santai dulu deh setiap hari Senin, Selasa, Kamis jam 9 sampai jam 10 hanya di RBTV Asli Jogja. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Questioners, kita udah berada di akhir segmen nih. Tapi nggak sampai situ aja, kita bakal seneng-seneng sama Mas Ridwan untuk main games nih Mas. Jadi gamesnya sudah kita siapkan nih. Jadi nanti Mas Ridwan tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di layar. Mas Ridwan jawab di kertas. Oh iya, saya lupa. Ada ini sudah kita siapkan buat Mas Ridwan. Mohon maaf Mas. Oke. Maaf. Ya, oke. Nah, Mas Ridwan nantinya akan menjawab pertanyaan yang ada di layar dan hanya diberi waktu 5 detik saja, tidak kurang, tidak lebih. Langsung saja kita masuk ke gamesnya. Delay. Yang pertama, editor ini memperoleh penghargaan sebagai penata editing terpuji dalam film Ali dan Ratu Queens pada Festival Film Bandung 2021 silam. Cluenya adalah editor film terkenal dan adalah seorang perempuan. Waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Jawabannya boleh tunjukin ke kamera. Dan jawabannya adalah Alin Jusriya. Apakah benar? Ya, betul sekali. Wah, Mas, ini memang apa ya? Ini saya malah nggak tahu loh kalau jawabannya itu. Mas malah tahu. Wajar, karena Mas Ridwan memang di bidangnya dong, Questioners. Jadi nggak heran dong kalau Mas Ridwan tahu ya. Jadi, karena Mbak Alin ini kalau boleh cerita ya. Oke. Tempat saya ngasisten beliau. Oh, dulu jadi asisten beliau. Editor. Jadi ya cukup tahu seluk-beluk beliau. Oh, jadi film ini pun tanpa ada clue sebenarnya Mas sudah tahu dong harusnya. Udah, untuk film Ali Ratu Queen. Kayaknya kita kurang susah pasti. nih. Tim kreatif buat cari pertanyaannya harusnya yang paling susah nih biar mudah kejawab. Oke lah Mas, oke. Bener satu ya. Dihitung jangan lupa Questioners. Betul satu. Lanjutin. Lihat di situ Mas, nggak apa-apa. Mas. Oh. Soal nomor 2. Soalnya adalah, nah ini adalah tebak gambar. Clue tebak gambar dari soal nomor 2 adalah film horor nih Mas. Kira-kira apa udah ada gambaran? Film horor, tebak gambar. Sudah siap menjawab? Waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dan jawabannya adalah Danur 1, survei membuktikan benar, tapi tanpa 1. Tapi boleh nggak diterima? Diterima ya, Questioners? Oke lah, diterima lah, kan cuman typo 1 ya Mas, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi sebelumnya Mas sendiri ada nggak latar belakang di film horor ini? Masnya tertarik nggak untuk terjun ke depannya mungkin? Ya, kalau untuk sebelumnya belum pernah, cuma ke depannya pengen nyoba pengen nyoba terjun di situ ya. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk genre yang sekarang Mas yang lagi jalanin atau yang udah dikerjain mungkin kedepannya ada bakal project film horor gitu. Iya. Oke. Patut ditunggu ya, Questioners. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada clue tebak gambar lagi. Ini tuh akrab sama orang-orang yang kerja di industri kreatif. Jadi di sini ada orang berlari, ada huruf T, dan ada sepasang wanita dan pria. Jawabannya 5 detik
Apakah sudah siap? Tentu saja harus siap dong. Jadi langsung aja Mas diisi, udah kepikiran? Langsung ya. 5 detik dari... Cluenya apa? Cluenya adalah gambar ini akrab dengan pekerja industri kreatif. Khususnya di bidang film dan proyek-proyek lainnya. Video komersil bisa. 5 detik dari sekarang. Silakan dijawab. 5 4 3 2 1 stop. Boleh di koordinator talent. Apakah jawabannya benar? Survei membuktikan kejar tayang. Nah. Ini mungkin questioner di rumah juga nggak bisa jawab ya. Mungkin nggak bisa jawab juga. Biar Dava jelasin gimana kok bisa kejar tayang. Nah, jadi di sini ada gambar orang lari. Di sini ada orang yang ngejar-ngejar. Ini yang dikejar, ini yang mengejar. Jadi itu namanya dikejar. Bisa dipanggil kejar gitu ya. Huruf T di sini adalah huruf awal dari kata dari gambar kedua ini. Dari sepasang pria dan wanita disebut ayang. Bener banget. Untuk caster di rumah yang berhasil jawab dengan betul, berarti caster di rumah cerdas. Tapi bukan berarti Mas Dewan tidak ya, karena mungkin ini sulit juga loh untuk dicerna gitu. Gitu. Jadi gimana ya? Kayak tricky lah pertanyaan ini, sebenarnya tricky Mas. Kayak gini kayaknya juga banyak yang salah. Aku yakin sih gitu. Jadi lanjut aja ke soal nomor 4. Nah, cluenya adalah tebak gambar. Orang film itu selalu pakai ini nih. Nah, ini akrab sama orang film. Kedua gambar ini. Ada gambar laki-laki sama penggaris. Penggaris. Ya. 5 detik dari sekarang. Apa? Cluenya apa? Cluenya orang film selalu pakai ini. Pakai itu. Orang film pakai itu. 5 4 3 2 1. Tidak terjawab? Tidak terjawab. Tunjukkan ke kamera, Mas. Tidak terjawab ya. Dan jawabannya adalah deadline. Kenapa deadline? Dead, ayah, line, garis. Deadline. Bener ya? Kukira akrab orang film, orang yang ngerjain project itu akrab sama yang namanya deadline. Bener kan ya? Kukira yang dipakai itu yang dipakai. Benda. Oh, bukan seperti itu. Sayang sekali tidak terjawab lagi. Sayang sekali. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, clue tebak gambar. K doang. Di sini cluenya tidak ada clue, tapi tetap berkaitan dengan industri film tentunya. K warna oranye. K warna oranye, betul. K warna orange. 5 detik dari sekarang, silakan dijawab. Cluenya gak ada. Gak ada cluenya. Karena tadi sudah dikasih clue. Kok gamenya mikir ya? Jadi yang terakhir tidak ada. Oke, silakan dijawab Mas. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah tidak terjawab lagi. Dan survei membuktikan kamera. Kok bisa? Oh, kamera. Oh, itu merah. Mungkin kamera. Kamera. Ya, oke. Tadi aku ngeliatnya juga orange sih. Ternyata hostnya juga salah ya, Sanders. Nah, Mas, sayang banget nih kita lagi seru-serunya, tapi kayaknya harus udahan dulu. Karena durasi udah over ya. Jadi ya, kayaknya kita harus berpisah di sini. Caster di rumah ya. Terus ini skornya berapa? Oh ya, skornya dapat 2 poin. Dapat poin. Jadi ya, nanti hadiahnya ambil di belakang ya. Oke, nanti disiapin hadiahnya. Dan tidak lupa, terima kasih sekali lagi diucapkan berkat dukungan dari Rembu Kopi, Amigo Studio, iFrame, Sewa Jazz Jogja, dan Raden HT karena telah mensupport acara ini. Nah, dari saya sendiri, semoga harapannya industri kreatif di Indonesia lebih dihargai lagi dari sebelumnya. Dari yang sering membajak menjadi menghargai begitu. Ada perubahan yang signifikan. Dan tidak terasa, questioners, Dava sudah menemani questioners di rumah selama 30 menit ini. Jadi ya, kita harus berpisah dan bakal bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, tetap jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih karena kita harus waspada bahwa COVID itu masih ada. Jangan kemana-mana, ketemu lagi di episode lainnya, tetap di Talkation, Talking Education for Action.